Kapal rudal cepat KCR-70 yang dipesan Indonesia dari Turki memiliki kemampuan serbaguna. Artinya, kapal ini tidak hanya bisa digunakan untuk satu jenis misi saja, tapi mampu menjalankan berbagai operasi militer seperti patroli, pengawalan, penyerangan cepat, hingga dukungan tempur di laut. Halo para pecinta kapal perang dan penggemar dunia militer. Yuk kita ngobrol santai dulu tapi bahasanya serius nih. Karena kabar dari Turki ini bakal bikin kamu tepuk tangan, senyum-senyum sendiri sekaligus bilang, akhirnya Indonesia naik level juga. Jadi begini teman-teman. Di Turki sana, tepatnya di kota Yalova, yang kalau dari Istanbul cuma sekitar 100 km doang, lagi ada momen bersejarah banget buat Indonesia. Pada tanggal 17 Juli 2025, galangan kapal Sefini, yang merupakan bagian dari konsorsium galangan kapal TAIS milik Turki, menggelar sebuah seremoni. Tapi bukan sembarang seremoni. Ini adalah peletakan lunas alias awal mula pembangunan dua kapal serang cepat tipe KCR-70M. Pesanan dari siapa lagi kalau bukan TNI Angkatan Laut kita. Dan yang bikin momen ini makin mantap, Duta Besar Indonesia untuk Turki, Bapak Ahmad Rizal Purnama, jadi orang pertama yang ngumumin berita ini ke publik dong. Bayangin ya, berdiri di tengah galangan kapal di depan para insinyur Turki dan diplomat dari dua negara, beliau menyampaikan dengan bangga bahwa kapal-kapal ini nanti bakal ikut menjaga laut kita, menegakkan kedaulatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau ini bukan keren, saya nggak tahu lagi deh apa yang lebih keren. Tapi tunggu dulu, ini bukan proyek instan loh. Pembangunannya sendiri secara teknis udah dimulai dari tanggal 30 Oktober 2024. Jadi, ini bukan kayak pesan kapal di marketplace terus langsung dikirim. Enggak, ini kerja bareng, perencanaan matang, dan hasilnya akan berupa kapal tempur yang bisa ngebut di lautan dengan kecepatan sampai 40 knot. Itu sekitar 74 km per jam di atas air. Buat kapal perang, itu udah bisa disebut ngebut kayak ninja di atas ombak. Nah, sekarang mari kita bongkar sedikit tentang kapalnya. KCR-70M ini basisnya dari desain FACM-70 dari Sefine Shipyard. Ukurannya sekitar 70 meter, tapi jangan salah, yang kecil-kecil ini justru lincah dan galak. Misinya juga nggak main-main. Mulai dari pengintaian, operasi intelijen, pengawasan malam hari, sampai urusan perang anti permukaan dan anti udara. Kapal ini ibarat ninja laut yang bisa nyelinap, nyerang, dan ngilang sebelum musuh sempat sadar siapa yang mukul dia. Dan buat kamu yang suka drama, maksudnya drama militer, kapal ini juga bisa dikerahkan dalam misi-misi pencarian dan penyelamatan atau SAR. Bahkan saat situasi lagi genting banget. Misalnya ada kejadian kapal tenggelam di tengah badai, atau penyusupan ilegal di perbatasan laut. Mereka bisa jadi tim respon cepat. Gak cuma itu, kapal-kapal ini juga mampu menjalankan operasi dalam kondisi ekstrim. Malam hari, kabut tebal, visibilitas rendah, dan tetap punya kemampuan radar tinggi. Jadi bukan cuma andel buat patroli santai, tapi bisa ngelawan ancaman asimetris, alias musuh-musuh yang nyerangnya nggak konvensional, misalnya perompak atau pasukan gerilya laut. Nah, menariknya lagi nih, proyek ini jadi tonggak penting dalam hubungan strategis antara Indonesia dan Turki. Kita nggak cuma beli kapal, tapi juga membangun kemitraan jangka panjang. Bayangkan, dua negara yang punya sejarah panjang dan posisi penting secara geopolitik sekarang duduk bareng di meja kerjasama pertahanan. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat memastikan kedaulatan, keamanan wilayah, dan masa depan industri maritim masing-masing. Dan ya, untuk yang bertanya-tanya, loh, bukannya Indonesia udah punya kapal cepat? Jawabannya, betul, tapi ini upgrade besar. KCR kita yang lama kecepatan maksimal 29 knot atau 53 km per jam. Nah, KCR-70M 40 knot bro, itu udah kayak motor sport di laut. Motor sport di laut cocok banget buat ngejar kapal asing yang suka main kucing-kucingan di perairan kita. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dalam soal kemampuan si KCR-70M ini. Kapal ini dirancang buat fleksibel, alias bisa ditugaskan kemana aja dan kapan aja, baik buat patroli rutin ataupun operasi tempur skala penuh. Dari pantai utara Natuna sampai laut timur Papua, dia siap diturunin. Dan jangan salah sangka, meskipun ukurannya nggak segede kapal destroyer, tapi si kecil ini lincahnya nggak ketulungan. Bayangin aja, kayak punya body hatchback tapi mesinnya mesin jet. Bisa gerak cepat, manuver tajam, dan kabur dari radar musuh sebelum sempat disapa. Diserang maksudnya.
Dari sisi persenjataan, KCR-70M ini juga udah dipersenjatai dengan sistem modern. Walau belum dibocorin detail lengkapnya, tapi dari basis FACM-70, kita bisa tebak-tebak manja nih. Kemungkinan besar dia bakal punya peluncur rudal anti kapal, kanon otomatis, dan sistem pertahanan elektronik yang bisa bikin musuh kebingungan sendiri. Jadi jangan heran kalau suatu saat kapal ini bisa ngelok target dari jarak jauh, lepas rudal, lalu boom, musuh pun tenggelam tanpa sempat update status. Terus dari sisi teknologi, kapal ini nggak kalah canggih. Sistem navigasinya udah digital semua, radar multimode, dan sensor canggih yang bisa deteksi kapal, drone, sampai pesawat yang terbang rendah sekalipun. Bahkan kalau ada musuh ngumpet di balik kabut atau pulau kecil, radarnya bisa nyapu bersih sinyal aneh-aneh. Dan ini yang keren, kapal ini juga punya desain siluman alias low observability. Artinya, dia nggak gampang dideteksi radar lawan. Kayak ninja laut beneran deh. Datang diam-diam, ngasih kejutan, terus hilang lagi ke balik ombak. Nah, dari sisi taktik, KCR-70M ini cocok banget buat strategi serangan cepat atau hit and run. Jadi kalau ada ancaman atau kapal musuh masuk ZEE atau zona ekonomi eksklusif kita, kapal ini bisa langsung berangkat dari pangkalan, ngejar, intercept, dan kalau perlu, ya kalian tahulah. Dan buat para penggemar taktik militer, fakta menarik lainnya adalah kapal ini bisa kerja bareng kapal perang lain dalam satuan tugas atau task force. Misalnya dikombinasikan sama frigat, kapal sebelam, atau drone laut. Maka hasilnya bisa jadi mimpi buruk buat pihak yang coba-coba cari masalah. Selain itu, kalau nanti kerjasama ini terus berlanjut, bukan nggak mungkin Indonesia bakal ikut memproduksi sebagian komponennya sendiri. Ini kesempatan emas buat industri galangan kapal dalam negeri kita buat naik kelas. Dan pastinya bakal membuka lapangan kerja baru deh. Yes, bukan cuma jago patroli, kapal ini juga jadi simbol kemajuan ekonomi. Jadi gini, ngomongin soal kerjasama Indonesia-Turki dalam proyek KCR-70M ini bukan cuma soal beli kapal terus bayar selesai. Bukan bro, ini jauh lebih kompleks dan strategis. Kita bicara tentang transfer teknologi alias TOT, sesuatu yang selalu dinantikan setiap kali Indonesia belanja alutsista dari luar negeri. Karena jujur aja, beli itu mudah, bikin sendiri, nah itu baru jagoan. Bayangin kalau dari kerjasama ini, para teknisi dan insinyur Indonesia bisa dapat akses langsung ke desain, proses produksi, sampai sistem kendali kapal yang canggih-canggih itu. Bisa ngerakit, bisa nyervis, bahkan suatu hari nanti bisa modifikasi sendiri. Udah kayak dapat resep rahasia dari chef Michelin, tinggal racik ulang pakai bumbu lokal. Dan kabarnya nih, beberapa teknisi dari Indonesia juga dikirim ke galangan kapal Sevine Dialoha buat ikut dalam proses pembangunan langsung. Ini bukan sekedar jalan-jalan ke Turki sambil makan kebab loh, tapi beneran hands-on. Kerja di garis produksi, belajar sistem propulsion, integrasi radar, sampai cara ngelas baja tahan peluru. Jadi nanti, begitu kapal ini mendarat di Indonesia, para teknisi dalam negeri kita udah siap nangani perawatan, modifikasi, bahkan perbanyakan. Kalau perlu kita bikin edisi lokalnya sendiri, KCR-70M varian Nusantara. Dan dari sisi geopolitik juga menarik nih. Kita tahu kan, Turki akhir-akhir ini lagi getol banget jadi pemain besar dalam ekspor alat pertahanan. Dari drone, kapal perang, sampai sistem rudal, semuanya mulai mereka pasarkan ke negara-negara Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Dan Indonesia jadi salah satu pelanggan prioritas. Ini bukan cuma soal belanja militer, tapi membangun aliansi strategis yang bisa jadi benteng kita menghadapi situasi regional yang makin rame lah ya. Laut Cina Selatan panas, keamanan Selat Melaka dinamis, dan kapal-kapal asing kadang suka nyasar ke wilayah kita. Nah, punya KCR-70M itu ibarat punya penjaga gerbang yang siap siaga 24 jam penuh di lautan. Dan jangan lupa juga, kecepatan 40 knot itu bukan cuma keren di atas kertas. Dalam situasi nyata, itu bisa jadi pembeda antara kita keburu ngejar atau musuh udah kabur duluan. Apalagi kalau kita lagi patroli di wilayah ZEE yang luas banget, kayak jaga rumah tapi halamannya ukuran benua. Ditambah lagi nih, ada potensi menarik dari kerjasama ini buat ngebuka jalan ekspor barang ke negara-negara ASEAN lainnya. Misalnya nanti ada negara tetangga yang pengen kapal cepat juga, tinggal bilang, bro, mau yang kayak gini? Kita bisa bantu produksi barang loh. Udah kayak jualan franchise kapal tempur. Dan efek dominonya ke industri dalam negeri juga luar biasa. Galangan kapal lokal bisa diajak gabung buat bikin komponen, dari sistem kelistrikan, interior, sampai lambungnya. Bahkan universitas-universitas teknik bisa mulai bikin kurikulum spesialisasi perkapalan tempur.
Siapa tahu anak-anak SMK dan kampus teknik bisa bilang ke pacarnya, "Aku kerja bikin kapal perang loh." Dan pacarnya langsung bilang, "Masukin lambaran sekarang juga." Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.